Welcome to Malas Nonton Full. Maunya dirangkumin mulu. Nah, kali ini kita akan merecap kisah dari salah satu film terbaik Korea berjudul The Man From Nowhere. Bercerita tentang seorang anak kecil yang secara tidak sengaja harus terlibat dengan kejahatan gembong narkoboy. Meskipun nyawanya dalam bahaya, namun dia beruntung punya kenalan seorang pemilik toko gadai yang merupakan mantan agen intelijen, bre. Di tengah ancaman nyawa tersebut terjadi beberapa kejadian yang sangat mengejutkan. Bagaimana kelanjutannya? Langsung saja kita mulai. Let's go. Scene dimulai dengan para polisi merencanakan penggerebekan transaksi narkotika di sebuah klub malam. Mereka telah melakukan pengintaian ini selama kurang lebih 2 bulan, bre. 형택이 상권이 정문. 이 새끼 짝대기라도 맞았으면 위험하니까. Terlihatlah seorang pria besar yang membawa barang tersebut. Namun setelah barang berhasil diambil dan transaksi selesai, seorang hostess di klub tersebut mengambilnya. Sehingga polisi gagal total mendapatkan barang bukti meskipun berhasil menangkap salah satu anggota gembong. 컸어요. Kenalin dulu, ini adalah Cha Tae-sik. Dia adalah mantan intel. Jangan diusik. Dia tinggal di lingkungan kumuh yang rentan dengan kasus kriminal. Meskipun terlihat seperti gembel, intuisinya sebagai agen tentu tetap tajam. Dia bahkan mengetahui kalau ada orang yang barusan masuk ke kamarnya, bre. 나와라. 죽는다. Dan ternyata itu adalah seorang gadis manis bernama Jong Somi. 우유 안 훔쳤어요. Diketahui Somi ini sering mencuri makanan dan beberapa barang yang kemudian dia jual ke Tae-sik. Karena di sini Tae-sik bertindak sebagai seorang pemilik toko pegadaian. Tae-sik memang terlihat acuh pada Somi, tapi sebenarnya dia sangat peduli. Dia selalu memberi Somi makanan seperti susu dan lain-lain. Dan Somi pun merasa nyaman berada di dekat Tae-sik. Sebelum pergi, Somi melihat Tae-sik membeli sosis karena dia bilang kalau dia suka sosis. 소시지다. Tae-sik memperbolehkan Somi masuk dan makan bersama. Kegemaran Somi adalah mewarnai kuku, bre. Di daerah itu, Tae-sik dicap sebagai orang jahat dan jangan sampai didekati karena dia sangat misterius. 나쁜 짓 하고 숨어 사는 거래. 아저씨 성추행범이니까. Namun Somi tak melihat semua itu. Dia menganggap Tae-sik orang yang baik. 엄마다. Tak lama, ibunya Somi menggedor-gedor pintu untuk mencari Somi. Namun karena khawatir Somi akan dimarahi, Tae-sik menyembunyikan Somi. Ibunya Somi bernama Yojong, dan dia ternyata adalah hostess klub malam yang mencuri barang haram dari geng narkoboy tadi, bre. 너 잡히면 가만 안 둔다. Dia di situ sedang menggadaikan sebuah kamera untuk sekedar bertahan hidup. Tae-sik sendiri dicap sebagai pedofil karena tak pernah terlihat kencan dengan seorang wanita pun. Padahal Yojong ini juga mau loh kalau diajak kencan. 이쪽이랑 연애도 해줄 수 있는데. Di sisi lain, anggota geng narkoba yang tertangkap dibebaskan karena nggak ada barang bukti. 있냐? 오사장한테 전화해. 잡히면 뒤진다고. Tentu di sini bos sangat marah ya karena kehilangan barangnya. Dan ternyata Yojong menyembunyikan barangnya untuk dijual sendiri, bre. Wih, gila. Tanpa dia menyadari kalau dia sedang berurusan dengan geng narkoboy berbahaya. Selain itu, Yojong juga pemakai loh. Suatu malam, Somi memohon untuk menginap di rumah Tae-sik karena dia takut tidur di rumah bersama ibunya. 차서 발가락이 부러졌대요. 그때부터 계속 쓰레기통. Terlihat di sini bahwa Tae-sik benar-benar peduli dengan Somi secara gak langsung. Bahkan tanpa Tae-sik sadari, Somi juga mewarnai kuku Tae-sik sebelum dia pergi. Di sini terungkap bahwa Tae-sik dulunya punya seorang istri dan mereka akan memiliki anak. Namun entah apa yang terjadi, keduanya pun meninggal. Dan kini Tae-sik hidup sebatang kara. Hal inilah yang membuat Tae-sik berhenti menjadi agen intelijen, bre. 너 엄마 핸드폰 번호 뭐야? 우리 다친 거 안 보여요? Saat perjalanan pulang dari rumah Abu istri dan anaknya, Tae-sik melihat Somi sedang dipukuli salah satu ortu murid yang menuduh Somi mencuri hingga melukai anaknya. Saat disuruh untuk membawa walinya atau orang tuanya, Somi justru menunjuk Tae-sik dan mengaku kalau Tae-sik adalah ayahnya. Namun Tae-sik menghindar. Ya sopokon. 이거 어른 와야 해결돼. 엄마 안 계셔? 아빠야? 저기요. 아저씨. Dan ini adalah Jong-sok, salah satu kepala geng. Dia ditugaskan untuk mencari barang yang hilang. 여보세요. 어디야? 잘 돌아가는 집구석이다. Di sisi lain, Tae-sik mencoba merayu Somi karena telah menghindarinya tadi. Karena merasa Tae-sik sebenarnya nggak peduli dengan Somi seperti orang lain. Somi memutuskan untuk tidak akan bertemu dengan Tae-sik dan mengganggunya lagi. 아저씨도 제가 창피하죠. 괜찮아요. 선생님도 그런데요, 뭐.
Saat pulang, Somi menemukan ibunya sedang disiksa oleh Jong-sok yang sedang mencari barang yang dicuri Yojong. Bahkan rumah Tae-sik juga dibobol karena para gangster mengira barang itu telah disembunyikan di rumah Tae-sik. Tapi tentu melawan Tae-sik adalah kesalahan fatal. Ternyata saat Hyojong menjual kamera pada Tae-sik, di dalam tas kamera itu ada narkotika yang dicuri tadi bre. Makanya para gangster menerobos masuk ke rumah Tae-sik. Tae-sik pun dipaksa untuk memberikan barang tersebut, tapi Tae-sik bukanlah orang yang mudah. Somi dan ibunya kini dalam keadaan disandra. Tentu ini memancing emosi Tae-sik ya, lalu memberikan kamera beserta tas berisi barang tersebut. Mendapatkan barang tak membuat para gangster menjauh dari kehidupan Tae-sik. Salah satu anggota, kita sebut saja Marno, justru menembak anak buah Jong-sok. Yang tentu Tae-sik akan dirugikan dengan keberadaan mayat itu. Mau gak mau Tae-sik harus tetap menyelamatkan Somi dan ibunya, karena sepertinya ini semua berhubungan dengan gembong narkoboy besar. Tae-sik mencoba menelpon polisi untuk meminta bantuan, namun dia juga khawatir akan difitnah dengan pembunuhan. Dia dilema. Untuk menyelamatkan Somi dan ibunya, Tae-sik pun dipaksa untuk menjadi kurir oleh Jong-sok. Tak ada pilihan lain, mereka berjanji akan melepaskan Somi dan ibunya setelah tugas selesai. Tapi semuanya tentu hanya jebakan. Di sanalah Tae-sik bertemu dengan bos besar untuk menerima langsung paket yang dibawanya. Tapi polisi sudah mengetahui hal itu karena mendapat informasi dari Jong-sok dan segera mengirim divisi narkotika untuk menangkap seluruh orang yang terlibat. Emang licik banget ini si Jong-sok, karena di sini Jong-sok bekerja sama dengan Man-sok. Mereka ini kakak adik bre, karena memang dari awal ini langkah dari Man-sok balas dendam kepada bos besar. Di TKP, bos besar menganggap Tae-sik adalah orang Cina yang akan menjadi kliennya. 중국서 조폭영화 좀 받는 거 없네. 당신이 오명규 사장이요. 약속대로 전달했어. Namun justru tanpa disangka dia adalah orang Korea yang tentu ini membuat bos besar marah dong. Di sini Tae-sik juga ditipu, janji saat barang sampai Somi dan ibunya akan dibebaskan. Ternyata hanya bualan saja. Dia hanya diperalat Jong-sok dan Man-sok. Tak lama kemudian polisi pun datang. Tae-sik pun jadi bulan-bulanan bre. Bos besar kabur, sementara Tae-sik yang masih mengira bos besar ada hubungannya dengan Somi mengejarnya dan menabraknya. Tapi justru di sini Tae-sik menemui kesialan lain, di mana di dalam mobil yang ditumpanginya didapati ada seonggok mayat wanita, dan itu ternyata adalah Yojong bre. Untuk sementara Tae-sik pun menjadi tersangka. Gak ada catatan yang ditemukan tentang Tae-sik. Namun saat menggeledah rumah Somi, ditemukan nota yang merujuk di toko gadai milik Tae-sik. Nah kalian ingat kan kalau di rumah Tae-sik ini ada mayat preman tadi. Wah, ini nih yang bikin kita gedeg banget. Makin jadi tersangka lah Tae-sik. Tapi Tae-sik hanya berhasil kabur saat borgolnya dilepas untuk makan. Tae-sik pun gak berniat kabur ya bre, tapi memang lagi dikejar waktu buat nolongin si Somi. Di sisi lain, Somi ternyata dibarter dengan seorang berandalan terduga kurir narkoboy yang bersekongkol dengan ibu Somi oleh seorang nenek-nenek. Akhirnya Somi kini ikut dengan si nenek itu. Belum diketahui ya siapa nenek ini dan apa tujuannya mengambil Somi. Namun di sana Somi justru dikurung. Di sisi lain, Tae-sik masih menjadi buron setelah melukai kurang lebih 6 polisi pas dia kabur tadi. Akhirnya setelah didalami, ketahuanlah bahwa Tae-sik adalah intelijen militer. Namun itu tak menghentikan polisi untuk memburunya karena 2 kasus kematian yang janggal belum terpecahkan. Sementara itu, kurir yang ditukar dengan Somi dibunuh dengan kejam oleh Man-sok di markasnya dengan Jong-sok. Pada akhirnya identitas Tae-sik benar-benar diketahui polisi dari email Amerika Serikat yang diminta langsung oleh kepolisian Korea Selatan. Sedangkan Tae-sik pergi ke tempat di mana HP sekali pakai yang diberikan Jong-sok dibeli. Di sini Tae-sik masih belum mengetahui siapa Jong-sok bre. Tapi tentu langkah Tae-sik tak akan semudah itu. Ya kita tahulah siapa Tae-sik. Dia membuat penjual yang bungkam jadi buka mulut. Tae-sik pun pergi ke klub di mana Jong-sok berada. Perjalanan Tae-sik masih cukup panjang, tapi di tengah dia bertemu Man-sok. Tae-sik masih belum mengetahui siapa Man-sok.
별로야 별로. Mansok yang tidak ingin Tae-sik tahu kedoknya segera menelpon Jong-sok dan bilang mereka harus pindah tempat dengan bahasa yang halus sehingga tak menimbulkan kecurigaan Tae-sik. Saat Tae-sik masuk, Jong-sok dan Mansok telah pergi sehingga Tae-sik hanya bisa mencari informasi tentang Somi dari salah satu teman Jong-sok. Di waktu yang sama, si Marno juga sedang mencari Tae-sik. Akhirnya bertemulah keduanya. Sialnya polisi juga telah mengintai pergerakan Tae-sik dan kini para polisi serta detektif juga berada di dalam klub. Pertarungan Tae-sik dan Marno tak dapat dihindari. Marno yang punya kemampuan bertarung ditambah sedang memegang pistol tentu menjadi ancaman bagi Tae-sik. Tapi Tae-sik berhasil menyelesaikan itu dengan mudah walau harus sedikit bersusah payah. Pasalnya Tae-sik terkena tembakan di bagian perut bre. Walaupun begitu Marno nggak terluka parah dan kabur. Saat akan melanjutkan pertarungan mereka di tengah keramaian klub, Marno dihentikan Mansok karena memang polisi telah memasuki klub. Mansok pun memberi HP sekali pakai kepada Tae-sik lalu kabur. Tae-sik yang berusaha mengejarnya tak bisa berbuat banyak karena memang perutnya sedang terluka. Dia pun mencuri salah satu mobil warga sipil bre dan lolos dari polisi. Namun Tae-sik dalam keadaan kesakitan ya karena memang perutnya terluka parah dan sudah hampir hilang kesadaran nih. Saat berkomunikasi dengan HP sekali pakai pemberian Mansok justru memancing Tae-sik. Dia bilang mungkin telah membunuh Somi. Hal ini membuat Tae-sik kebakaran jenggot. Tae-sik semakin tak kuat dan hanya bisa ngemper sambil berharap lukanya segera sembuh. Untung dia bertemu dengan orang baik yang mengerti ilmu kesehatan. Dia pun merawat Tae-sik. Tae-sik lalu teringat dengan istri dan calon anaknya yang meninggal akibat ditabrak orang yang memusuhinya bre. Dan dari sinilah Tae-sik mulai hidup penuh dengan dendam. Esoknya setelah Tae-sik mendapatkan perawatan, dia memutuskan mencukur rambutnya agar tak mudah dikenali dan memutuskan untuk segera melanjutkan pencariannya. Tae-sik kemudian ditelepon oleh detektif dan detektif itu bilang akan segera menangkap Tae-sik. Detektif juga bilang kalau Tae-sik mencari Somi, jangan khawatir karena Somi masih hidup. Dia tak sengaja tertangkap kamera sedang menarik uang banyak di sebuah ATM. Sangat mencurigakan, anak seusia Somi bisa menarik uang tunai sebanyak itu. 나 마약계 김치곤이야. 운영견한테 배달시킨 것도. Detektif lalu membuat kesepakatan kalau Tae-sik ingin menemui dan tahu keberadaan Somi, dia harus memberitahukan semua yang dia tahu. Tae-sik pun memberitahu kalau yang bertanggung jawab dari semua ini adalah Jong-sok dan Mansok. Ternyata bre, nenek-nenek yang membawa Somi adalah anteknya si Marno. Memang dia mengumpulkan anak-anak untuk dijadikan kurir bre. Gila banget. 집에 갈 수 있어. 말 잘 들으면 엄마 볼 수 있는 거죠? Setelah mendengar pernyataan dari Tae-sik, para detektif langsung memburu seorang bandar mantan napi yang diduga punya koneksi dengan Jong-sok dan Mansok. Dia adalah Jang Do-sik yang baru pulang dari luar negeri dan pura-pura pincang. Dan benar saja bre ya, Jang Do-sik ini tertangkap basah membawa narkotika. Dia pun dipaksa untuk memberikan info perihal kasus yang sedang terjadi. 좀 몰라요. 실종된 애야. Tae-sik pun memata-matai salah satu anak yang terlihat membawa sebuah mainan. Anak itu membawanya ke sebuah kasino kecil. Namun Tae-sik tak melihat jika mainan tadi telah dioper ke seorang anak perempuan. Dan ternyata anak perempuan tadi adalah Somi bre. Sementara Tae-sik masih terfokus dengan bocah laki-laki tadi yang terlihat sedang mengambil uang dalam jumlah yang banyak dari ATM yang berbeda. Sayangnya Tae-sik terlihat mencurigakan sehingga dikejar oleh polisi yang sedang bertugas di wilayah itu. Tae-sik pun berusaha kabur dan segera mengejar mobil yang membawa anak tadi. Tae-sik pun berhenti di sebuah toko yang kelihatannya kosong. Saat masuk terlihat di sana ada pabrik pembuat ekstasi yang mempekerjakan anak-anak. Nah, di sanalah kebetulan Jong-sok berada. 뭘 봐, 이 새끼들아 이래. Tentu tujuan utama Tae-sik mencari Somi, namun dia malah menemukan mayat bos dan seorang anak perempuan yang telah diambil organnya. Aduh. Tae-sik terus menelusuri ruang dan menemukan ruang di mana anak-anak itu dikurung. Terlihat ada seorang pria yang akan menyuntikkan sesuatu kepada seorang anak. Tae-sik pun menembak orang itu tak terkecuali dengan Jong-sok. Dia mengajar Jong-sok habis-habisan. Di sana Tae-sik menginterogasi Jong-sok tentang keberadaan Somi. Tae-sik pun menelpon Mansok menggunakan HP Jong-sok. 소미 1시간 내로 데리고 와. Tae-sik mengancam jika dalam 1 jam Somi tak dibawa ke hadapannya, dia akan membunuh Jong-sok. Mansok justru memerintahkan anak buahnya untuk segera mengambil mata Somi. Tae-sik kemudian menyalakan semua gas yang ada di ruangan dan dengan perlahan membuat api di Petromax terjatuh dan membunuh Jong-sok. Anak-anak pun selamat.
Somi sedang bersama Marno dan bersiap untuk mengambil matanya. Di sini Somi masih belum tahu nasib dari ibunya ya bre. Kemudian dia diberitahu oleh si dokter yang akan membedahnya bahwa ibunya telah tiada dan diambil jantungnya oleh si dokter itu. 심장을 꺼냈거든. 없어. Marno sepertinya terlihat iba dengan Somi ya. Namun apa mau dikata, tugas adalah tugas. Somi pun dibius agar tidak berontak. Sedangkan polisi juga telah menemukan kediaman nenek yang memanfaatkan anak-anak menjadi kurir. Somi juga telah bersiap untuk dioperasi. Sementara Tae-sik kini telah sampai di markas Mansok. Di sana Tae-sik menemukan hal yang membuatnya sangat marah. Yah, dia diberi bola mata. Entah punya siapa itu. Di sini kita dibuat berpikir ya, jika itu adalah mata milik Somi. Tae-sik pun sempat mengamuk di sini. Baku tembak antara Marno dan Tae-sik berlangsung sengit. Tae-sik menghabisi semua orang di situ dengan penuh amarah. Saat akan mengambil bola mata Somi, Marno menembaknya. Sementara Mansok masih sibuk mengumpulkan uangnya dan akan kabur. Marno memilih untuk bertarung melawan Tae-sik one on one. Walaupun pada akhirnya pertarungan itu dimenangkan oleh Tae-sik, Mansok yang berencana kabur akhirnya tertangkap oleh Tae-sik. Di sini Mansok sempat menelpon polisi. Setelah menghabisi Mansok, masih ada sisa satu peluru di pistol Tae-sik. Dia pun berencana akan bunuh diri setelah melakukan semua itu karena teringat dengan Somi. Namun tak lama dia mendengar suara Somi. Ya bre, Somi masih hidup. Ternyata saat akan diambil matanya, Marno merasa iba dan menyerang si dokter dan mengambil matanya untuk diberikan ke Mansok seolah-olah itu adalah milik Somi. Somi dan Tae-sik pun bertemu kemudian berpelukan karena saking rindunya satu sama lain. Tae-sik yang selama ini cuek sebenarnya menaruh kepedulian tertinggi untuk Somi. Polisi pun datang dan menangkap Tae-sik. Sebelum dipenjara, Somi dan Tae-sik pun berpamitan dengan haru. 아저씨. Film pun berakhir. Nah itu dia bre, kisah dari A Man From Nowhere. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, bunyi lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari Males Nonton Full. See ya in the next video and bye bye.